Para penonton motor resto yang baru seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton sehat selalu dan paling utama jangan lupa bahagia. Nah, di hari kelima Gaikindo Indonesia International Auto Show, hari ini gue berkesempatan untuk mencoba produk terbaru Suzuki yang di launching saat IMS 2023 lalu. Ini dia Suzuki Grand Vitara Hybrid. Mungkin untuk video reviewnya sudah ada di review oleh kru kami, nanti mungkin bisa ditampilkan yang warna putih itu, tahu kan? Nah, bisa nonton situ. Sekarang kita mau ngetes drive tuh bagaimana, mungkin ya rasa tarikannya gimana. Ini karena areanya juga nggak gede ya, mungkin ini video nggak akan lama juga, Pak. Oke, kita bicara remote ini sepertinya sama seperti XL7 Hybrid. Simple, ada buat ini anak kuncinya. Kemudian udah buka tutup gitu doang. Udah, langsung masuk ya? Ya, kita langsung masuk aja. Nah, sekarang ini sudah di dalam Suzuki Grand Vitara Hybrid. Dan ini dia, sebenarnya gue suka interiornya itu sebenarnya bagus sih. AC dong, Pak. AC banget ini, aduh. Itu blowernya kurang, Pak. Masih blowernya? Iya. Gitu, ya ada. Nah, ini ada kamera 360. Jadi bisa mempermudah kita untuk parkir. Dan di sini biasanya untuk informasi baterai, Pak. Dari itu sini, Bapak. Head up display. Yes, buat baterai hybrid ya, Pak. Oke, bismillah. Ini ada SHVS. Ada. Biarkan anak kecil lewat dulu. Espresso. Rem tangannya masih konvensional ya, Pak? Iya, konvensional, nggak apa-apa sih. Ini tipe apa nih, Pak? Tipe GL. GX, sorry, paling tinggi dia. Oke, bismillah. Ya, ini dia Grand Vitara. Bapak udah pakai seatbelt, Pak? Udah. Ini ada kamera belakang juga, jadi cukup inilah. Jadi kita nyantai aja nih, ada Omoda depan. Ini ada pilihan apa aja nih, Pak? Oh, ini yang 360. Ini yang depan. Apa nih? Jam operasi. Pintu hingga maksimal. Oh, enggak rapet. Kurang, Pak. Brak. Ya. Oke, tarikan awalnya mungkin ke gas dikit tuh, gue ngerasa agak mungkin intinya ini mobil bukan buat lari. Ini mild hybrid, Pak. Mild hybrid paling bawah. Jadi sepertinya kita udah tahu arahnya Suzuki tuh untuk bertempur di hybrid itu ada di bagian mana. Kemarin gue juga sudah berdiskusi dengan beberapa wartawan Suzuki, ya Suzuki dan wartawan juga. Mereka tuh kalau untuk tempur di atas barang misalkan yang Toyota udah hybrid itu kan mereka tuh agak berat. Jadi dan kalau seandainya ini full hybrid akan mahal sekali. Mahal sekali ya. Ini dengan harganya tuh nggak nyampe 400 juta tadi saya baca, cukup affordable dan mungkin kalau kata ada influencer reasonable. Ini enggak karena kemarin gue udah coba XFC, ini lebih empuk daripada XFC, jujur. Empuk ya. Bandingannya kalau XFC kemarin tuh agak kaku. Tapi karena XFC itu kaku, jadi dia nggak limbung. Kelebihannya ya, plus minus sih sebenarnya kalau masalah itu. Itu selera. Jadi kalau bawanya pelan, maaf karena ini ramai, jadi kita nggak bisa ugal. Ini yang mild hybrid, jadi mild hybridnya gampangnya ini sistem mild hybrid tuh kurang lebih dia itu sama kayak Scoopy, Pak. Yes. Kalau berhenti mesinnya mati, motor listriknya nyala. Idle. Nanti pas akselerasi baru mesinnya mulai nyala dan dibantu sama si generator IG. Aduh, gue lupa lagi namanya. Itu pokoknya lah. Itu generator Suzuki-nya. Sebenarnya namanya ini nih. Sebenarnya gue kalau melihat desain Vitara tuh gue suka karena dia tuh desainnya India banget. Jadi gue suka itu. Bukannya gimana ya, cuman mungkin oke lah. Kalau kata orang-orang desain India itu susah diterima bukan susah tapi agak belum bisa diterima di Indonesia karena orang tuh biasanya selera Jepang Jepang karena kita udah disuapin namanya selera Jepang dari dulu, Pak. Seperti Toyota, Avanza kan itu Jepang sekali kan. Dan dia kelebihannya juga salah satunya udah sunroof. Yes, jadi enak. Jadi walaupun ini pakai net ya. Gue tuh berdiskusi sama teman-teman gue. Menurut lu sunroof itu penting nggak? Sunroof itu sebagai simbol apa? Kalau kata teman gue tuh, kalau mobil udah ada sunroof tuh udah sama dengan mobil mahal. Walaupun itu mobil murah ya. Kalau kata teman gue begitu, Pak. Ini biar pencahayaan bagus, Pak. Yoi. Coba kita radius putar ya. Tuh. Dapat nggak? Dapat deh.
Dilebarin deh. Bukan dilebarin, emang ukuran segini. Dapat. Wih. Cakep. Bantingannya sih Speed bump enak. Coba kita kasih jarak dulu bentar. Itu ada polisi tidur soalnya. Iya. Coba. Tarikan awalnya oke. Dan ini kalau sunroofnya, bisa dibuka. Bisa tuh. naik. Salah satu kelebihan Vitara dibandingkan kompetitornya ini menurut gua. Ada sunroof. Jadi Karena kalau HRV sunroofnya dibukanya masih manual. Cuma kalau untuk Vitara ini karena dia pakai sunroof, udah otomatis peredamannya nggak kurang, Pak. Betul. Dan dia bahannya tadi masih pakai kargonet gitu, masih pakai kain. Tapi nggak apa-apa. Nggak plastik. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya plus minus juga sih itu. Dan dia ini belum otomatis, jadi oh enggak, dia udah otomatis. Otomatis Pak. Tuh. Cocok untuk kampanye. Ya bisa, palanya keluar. Jadi intinya mobil dengan ada sunroof tuh identik dengan mobil mahal. Dan kalau ada sunroof berasa mobil tuh luas, Pak. Betul. Lega, semakin banyak kaca semakin berasa luas aja. Tes tarikan ya kita ya. Gue suka bunyi mesinnya. Gimana? Putaran bawahnya bagus sih, Pak. Bagus. Agak narik. Iya, putaran udah. Enak sih. Putaran bawahnya bagus sih, Pak. Buat saya. Kalau dibandingkan yang Bapak test drive kemarin? SFC itu dia main di putaran atas, jadi di bawahnya dia agak kurang menurut gua. Waduh, itu polisi tidurnya sengaja. Allahu Akbar, buat dites suspensinya. Tapi enak sih suspensinya ya, maksudnya nggak bikin apa ya? Mabok. Ya, maksudnya nggak, pokoknya lumayan lah suspensinya lah. Kalau handlingnya nih Pak, gimana nih Pak? Limbungnya masih manusiawi. Limbungnya tidak seperti video yang tahun lalu di sini ya. Karena kalau dibandingkan dengan mobil yang serupa, yang orang-orang ya Pak ya. Ya, mohon maaf ini mobil. Steering wheelnya power steeringnya kayak ada nggak sih power steeringnya sih? Enteng kok tapi itu. Enak. Nggak terlalu limbung lah. Itu teriaknya bener. Limbung lah. Tembusannya. Aku nggak duga lu bakal kayak gitu kan. Kampret tuh. Dimasukin video tahun lalu. Cuman bantingannya sih ringan banget bantingannya ini Vitara ya. Dan ini gue suka sih ada apa tuh? Dan ini juga ada indikatornya. Jadi kapan mesin nyala, kapan baterai yang main. Dapat. Ada turunan. Bapak putaran kedua mau nyoba Pak? Biar bisa membandingkan. Boleh. Bandingkan sama produk yang Bapak waktu test drive. Dia ada pedal shift juga. Ini pedal shiftnya sama kayak SX Cross. Iya. Dan ada cruise control ya Pak ya? Iya, cruise control, betul. Kita nggak bisa nyoba cruise control sini Pak. Karena sempit. Bukan sempit. Iya. Dia cruise control itu ada minimumnya. Gimana Pak? Suspensinya kita nerabas posisi tidur? Nggak begitu keras. Nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ini ya. Dan ini tarikan depan untuk di Indonesia sayang sekali ya. Iya. Di India itu padahal dulu Vitara tuh 2000 cc loh Pak. Sekarang jadi 1500. Dulu di India tuh AWD Pak. Makanya mungkin karena demand di sini ini ya FWD jadi. Karena juga FWD lebih irit Pak. Iya betul. Cuman sayang lah mobil sekarang pada FWD kata gua. Karena kalau RWD dia butuh gardan juga Pak. Jadi cost-nya juga mungkin lebih mahal dibandingkan dengan balik FWD. Setirnya balik sendiri dia. Udah ESP ya Pak? Yoi. Iyalah ESP hari gini. Tanjakan coba ya. Tanjakan coba. Oh ya, buat yang nggak tahu di mana baterai hybrid itu udah di bawah kursi penumpang. Di bawah kursi sini nih. Coba ya kita tes tanjakan ya. Apakah mobil... untuk ukuran kapasitas baterainya segini nih. Wow. Wah agak. Dia kalau tanjakan tuh agak gimana gitu ya. Kita jangan nyebur. Jangan, itu buat mobil listrik. Jangan nyebur, kita ambil kanan. Tapi kalau diceburin sih kocak juga ya. Yang gue suka dari Vitara ini sebenarnya sunroofnya sih Pak. Karena kompetitornya itu HRV. Kereta tipe tertinggi juga tuh. HRV itu ada sunroof tapi dia nyopotnya masih manual pakai plastik gitu kan, plastik kayak plafon. Nah, Cherry menarik juga karena dia larinya lumayan kenceng dan ada sunroof. Yang Moda 5 ya Pak? Yang Moda 5 ini depan mobilnya. Nah, kalau SFC karena dia nggak ada sunroof,
jadinya kabinnya berasa lebih gede Pak, karena nggak ada mesin buat ngebuka sunroof ya begitu. Kemudian kereta tipe tertinggi juga oke tuh buat saya sebagai saingannya. Aduh, gue nggak bisa parkir sebegini lagi, nggak biasa. Lo bilang aja nggak bisa parkirin ya kan, nyuruh gue yang parkir. Iya, tadi sempit. Kayak aja. Mau coba Pak? Ya udah nggak keluar nih, maksudnya muter sini. Muter sini aja. Ini emang kita diadap gitu. Giliran yang susah kasih ke saya gitu, giliran suruh parkir sempit. Padahal nggak susah-susah banget. Nggak terlalu susah. Gue nggak bisa parkir tempat ini tegak banget loh Pak. Ember. Maka settingan saya tuh luar biasa tegak Pak. Dah. Oke, langsung. Udah. Grand Vitara. Cuma gue kurang nyaman sama posisi persnelingnya sih Pak. Kayak kurang kesini gitu, kurang bentar, Pak. ke bawah. Seat belt. Kayak gimana Pak? Akhirnya mencoba produk Suzuki juga. Oh iya, saya lupa cerita. Ini mobil kedua Suzuki yang pernah saya coba Pak. Oh iya, coba pinjem sini. Nih, ini head up display-nya tampilannya seperti ini. Ada informasi baterainya di situ. Udah, ini Pak. Aduh, nih karena saya anaknya. Buka aja. Sekedar info, SX Cross saya hancur ditimpa atap kemarin. Ditimpa ini. Iya, ditimpa Hidayah. Oke. Wih, enak sih. Bantingan setirnya itu enteng loh Pak. Setirnya enteng. Enteng setirnya Pak. Lewat enteng. Lewat enteng makanya. Mbak. Dan ini yang bekerja sekarang mesinnya ya. Mesinnya. Jadi dia baterainya itu mengisi ketika deselerasi, dan itu pun harus disentuh dikit remnya baru dia deselerasi dan recharge ke baterai lithium ionnya itu. Jadi, yang ada di bawah jok Anda itu. Mungkin kalau Suzuki tempur di mild hybrid pasti sudah 80% menurut gue dia bisa memenangkan pasar mild hybrid. Iya. Karena dengan line up karena Suzuki juga mild hybrid itu ada tiga model kan. Ada SL7 R3 hybrid yang baru di launching pada Gias 2022, dan ini dia yang terbaru. Gimana Pak bantingannya, enteng banget kan? Bantingannya enak sih Pak. Kalau tadi kalau kemarin saya coba dengan SFC, which is gue selalu nyebut itu SFC karena lebih singkat aja, padahal nama asli itu X-Force. Kalau masih singkat masih bisa Pak. Iya. Padahal namanya lebih bagus SFC loh. Kayak si RV, HRV cuma 3 huruf doang. XFC. Gitu. Coba nih radius putarnya kita cek Pak. Menurut Bapak enak nggak? Maksudnya dapat nggak sekali putaran, nggak usah mundur gitu? Harusnya dapat. Dapat sih. Saya dapat, masa sampean nggak harusnya dapat sih. Dan juga ini kan mobilnya bukan MPV Pak. Iya Pak. Coba langsung. Bukan Palisade, bukan Fortuner. Nih. Pasti dapat. Dapat. Ini sudah diperhitungkan Pak putaran balik ya Pak. Yoi. Itu ada SFC juga lewat tuh. Oke. Tapi jujur ini bermanfaat sekali. Berasa luas kabin tuh, Cok. Aduh. Cuma kalau dibandingkan dengan SFC atau X-Force itu, kalau X-Force untuk tipe tertingginya yang Ultimate dia udah speedometernya tuh udah digital, sedangkan kalau ini masih analog. Tapi kalau X-Force yang Exit dia masih analog. Tipe gitu. Terendah itu ya Pak. Dan speedometer ini kok kayak SX Cross gue ya, maksudnya di tengah ada panel ini, bukan panel, layarnya. Dia pakai speedometer yang sama untuk menghemat ini Pak. Budget. Biaya produksi. Kemudian jadi satu speedometer berjuta mobil. Kemudian tombol AC-nya udah kayak Stargazer kan, kayak gini juga kan Stargazer tombolnya. Larinya gimana Pak? Iya, dia main di putaran bawah, putaran atas kurang. Iya. Ya ini untuk pemakaian kota enak Pak. Efisien. Aduh, Allahu Akbar lupa. Efisien lah ya. Iya. Dan dia irit, udah pasti karena hybrid. Nah, hybrid ya. Itu dia. Dan jujur kalau untuk model hybrid dari Suzuki gue lebih suka Vitara, karena kalau XL7 dan R3 tuh apa ya? Kurang ya. Menurut gue kurang, karena mungkin terlalu namanya terlalu ini udah. Karena kan kita anak muda Pak, itu mobil keluarga Pak. Mobil keluarga. Gitu. Ini mobil anak muda nih baru. Jadi ini mobil untuk anak muda atau manajer muda, ini cocok sekali. Dan ini irit. Mild hybrid lagi. Kapan lagi hanya di bawah 400 juta bisa mendapatkan mobil hybrid walau mild, tapi nggak apa-apa.
karena ini menjadi karena mobil hybrid menurut gua tuh itu peralihan kita menuju mobil listrik Pak. Jadi pelan-pelan proses. Toh juga kan Dapat Pak. Powerwall juga belum banyak di Jakarta, di Indonesia. Gitu. Jadi menurut gua yang untuk saat ini lebih prefer gua mobil hybrid. Gitu. Oke, jadi ini head unitnya lumayan gede ya Pak. Head unitnya ada apa aja nih? Tapi dia kalau dibandingkan dengan X-Force dia nggak ada mode berkendara. Iya. Betul, itu dia. Kalau ini ya udah gitu. Di sini juga udah ada wireless charging di bawah sini buat yang HP sudah support wireless. Dan ya ada ini. Tapi gue kurang suka sama kuncinya sih. Sama ya Pak, kayak kayak XL7. XL7 kurang mewah aja menurut gue. Dan belakangnya kenapa harus biru? Hybrid. Kenapa nggak emboss gitu? Tapi nggak apa-apa. Mungkin karena biru tuh hybrid. Dan dia ada casing kunci, tempat buat naruh kuncinya. Kunci ya. Dan pas emang buat naruh kunci. Emang cocok lah Suzuki, mobil keluarga. Gitu. Jadi, coba sama XL7 kencengan mana Pak larinya Pak? Kan di Senayan kan nyoba tuh kita tuh. Senayan, Ancol. Di Senayan juga Senayan gitu. Pas launching. Oh iya. Emang ya? Ya lupa. Yang limbung brak. Coba. Iya, itulah pokoknya. Larinya gimana Pak? Oh, yang itu ya. Larinya gimana Spark ya? Larinya gimana Pak? Kalau lari sih 11-12 ya Pak. Cuma mungkin karena ini SUV agak tinggi. Iya. Dan SL7 sebenarnya agak tinggi, cuma dia agak panjang aja, lebih panjang. Tinggi Vitara dia Pak. Coba kita Bapak tes tanyakan Pak, coba gimana Pak reaksinya. Tadi sih kalau saya lumayan powerful ya untuk tarikan depan ya Pak. Gas sedikit. Tapi ini dia ada mode M ini. Dia buat pedal shift. Tuh, tadi kalau kalian lihat pas turunan tuh dia nge-recharge. Jadi ada indikatornya nanti kalau dia nge-recharge ke ISG. Ah, itu dia. Gue baru ingat nama ISG. Kalau nggak biasa pakai pedal shift, hati-hati Pak. Dia larinya langsung instan gitu. Maaf Mas. Gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya Pak ya? Mungkin closing Pak? Mungkin kita parkir dulu baru closing. Oh iya, nanti ditunjukin ini kamera 360 ya? 360. Kamera 360-nya ya. Karena abis ini kita ada launching Ioniq 6 ya Pak ya? Yoi. Di Gias. Mungkin kalau ini kayak IMS udah dibawa lari ini mobilnya ya. Waktu yang muda Pak, kita ngebutnya kan udah minjalik tuh. Kakinya kayak nggak disekolahin. Yuk parkir coba Pak. Ntar ini mau kemana dia? Parkir kiri. Coba kameranya harusnya ada ya. Ini dia. Kamera ini. Iya, dia udah ngikutin garis ya. Ada garisnya, jadi buat pemula bisa ini. Harusnya dengan ada fitur ini kita nggak usah perlu minta vale ya Pak. Nggak usah pekerjaan tukang parkir tergantikan. Ya, sekalian closing ya. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke orang tercinta Anda. Ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Kalau ini kita bandingkan dengan FSC ya 11-12 sih sebenarnya. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Tapi jujur gue lebih suka ini. Sama. Karena mobil dream karena ini sunroof. Jadi intinya mobil ini cocok head to head bersama XFC. Kemudian kereta, apalagi habis itu Pak? Kereta, SFC, Omoda, Vive. Bisa. Yaudah, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Goodbye.